Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Di kesempatan kali ini saya akan sharing bersama mengenai salah satu kasus yang ditangani oleh saya. Di mana minggu kemarin saya mendapatkan pasien baru dengan kasus yaitu luka dekubitus. Luka dekubitus merupakan suatu kejadian luka yang diawali dari tekanan yang terus-menerus dibiarkan begitu saja, khususnya pada pasien-pasien lansia yang sudah terjadi gangguan mobilisasi yang harus istirahat total di atas tempat tidur. Luka ini biasanya akan ditandai dengan kemerahan ataupun lecet pada bagian-bagian tulang yang menonjol. Dan pada kasus pasien saya ini, yaitu lukanya terletak di bagian pinggang, tepatnya di tulang ekor. Kasus-kasus luka dekubitus di tulang ekor ini memang sering terjadi dan banyak sekali yang saya tangani. Hanya saja yang ingin saya ingatkan kembali kepada Sobat Mantri Luka mengenai luka dekubitus ini adalah yang pertama yang ingin saya ingatkan yaitu mengenai penyebab dari luka dekubitus. Penyebab utama dari luka dekubitus ini perlu diketahui dan juga diingat yaitu dikarenakan tekanan. Ya, kalau dulu istilah memang namanya luka dekubitus, tapi seiring berkembangnya keilmuan, ya ada istilah-istilah baru seperti pressure injury ataupun luka tekan. Ya, ingat Sobat Mantri Luka sekalian, penyebabnya adalah tekanan, sehingga yang perlu diwaspadai dan perlu kita rilis yaitu tekanan. Karena pada kasus saya ini dikarenakan ketidaktahuan dari pihak keluarga sehingga disangkanya lukanya hanya sekedar lecet kemerahan, lama-lama menjadi kehitaman dan terjadi kerusakan yang cukup lebar. Dan biasanya kasus ini memang lukanya hitam kering gitu ya, tanpa disadari ternyata di bagian dalamnya yaitu terjadi kerusakan jaringan yang melebar. Jadi silakan untuk Sobat Mantri Luka lebih hati-hati lagi apabila mempunyai orang-orang terdekat, keluarga, famili, tetangga ataupun ya dari rekan sejawat yang mungkin merawat luka dekubitus. Ini perlu sama-sama kita edukasi mengenai bagaimana merilis tekanan ya ataupun mengurangi tekanan pada bagian-bagian luka yang terjadi. Oke, itu dia. Selanjutnya adalah ingat perawatan luka dekubitus apabila kita tidak support dengan tindakan-tindakan dan juga support nutrisi itu akan sulit sembuhnya. Sehingga yang perlu dilakukan yaitu selain mobilisasi silakan berikan alas yang empuk. Biasanya kita menggunakan kasur angin ya ataupun kasur khusus dekubitus sehingga itu dapat membantu dalam proses penyembuhan pada lukanya. Selain itu, hal yang penting juga adalah kebersihan. Saya rasa dari Sobat Mantri Luka juga sering kali ketika merawat luka dekubitus ternyata setelah 1 hari diganti perbannya kotor dikarenakan BAB dan BAK. Nah, di sini adalah peran keluarga bagaimana untuk selalu mengecek ya, untuk mengontrol kondisi perban dan juga diapers ya sehingga nantinya BAB dan BAK tidak mengganggu dalam proses penyembuhan pada luka. Jadi poinnya adalah jagalah kebersihan. Selanjutnya yang juga penting sekali ya, dan biasanya kasus ini sering terjadi yaitu nutrisi yang perlu
harus dijaga. Karena kebanyakan pada pasien-pasien lansia ini ada masalah pada pencernaan. Sehingga hal tersebut nantinya juga dapat mengganggu dalam proses perkembangan pada luka, dan juga ini akan sangat-sangat kelihatan dari jaringan lukanya. Biasanya jaringan luka terlihat lebih pucat dan sulit sekali untuk melihat pertumbuhan jaringan. Nutrisi apa yang perlu diberikan pada pasien-pasien yang mengalami luka dekubitus, apalagi pasien-pasien yang sudah lansia? Nah, itu penting sekali untuk diberikan protein tinggi. Ya, itu silahkan. Ya, seperti putih telur, ikan laut, ikan gabus, ya, dan protein-protein lainnya itu harus diberikan ya untuk mengkonsumsi nutrisi tadi. Ya, selain itu mungkin diberikan buah seperti vitamin C ya untuk proses kolagennya biar lebih baik dan lain sebagainya, itu juga silahkan. Intinya dari saya yang ingin saya ingatkan adalah peran nutrisi ini juga sangat menentukan terhadap proses penyembuhan pada luka. Nah, dari kasus pasien saya ini memang ketidaktahuan mengenai luka tekan dan juga hal yang mungkin memberikan suatu surprise gitu ya, kaget saat melihat lukanya dikiranya kecil ternyata lukanya besar. Nah, ini membutuhkan effort yang lebih nantinya, apalagi ya dibutuhkan banyak dressing, dibutuhkan banyak salep, dan juga pastinya ini akan menjadi sebuah kesulitan. Ya, karena memang untuk saat ini pasien-pasien ini dengan keadaan ekonomi yang sekarang ya, ini seringkali saya menemukan pasien mengeluh tentang kesulitan ekonomi. Ya, nah mungkin juga ini nantinya untuk Sobat Mantri Luka yang mungkin punya kasus yang sama dan juga mengalami hal tersebut, silakan boleh kita sharingkan di sini. Karena kemarin saya juga kaget nih saat belanja dressing. Ternyata harga dari dressing salep ikutan naik. Mungkin itu juga dirasakan oleh Sobat Mantri Luka ya. Silakan aja, mungkin rekan sejawat nih, teman-teman perawat juga merasakan hal tersebut. Nah, ini nantinya juga akan berpengaruh kepada siklus keperawatan. Ya, karena memang kita sama-sama sadari ya ekonomi sekarang lagi genting-gentingnya, dan lebih baik memang bagaimana caranya untuk tetap survive ya. Nah, untuk saya ini ya, di sini peran saya adalah membantu untuk pasien saya ini sambil mengajari ya, agar nantinya mungkin ketika lukanya sudah baik ya, sudah proses granulasi dan jaringan matinya sedikit, ini masih bisa dirawat sendiri dengan keadaan yang seperti ini ya. Nah, itu yang mungkin saya ingin sharingkan kepada Sobat Mantri Luka, dan juga untuk mungkin rekan sejawat ataupun keluarga yang mempunyai masalah luka dekubitus, masih kebingungan dan lain sebagainya, boleh di-sharingkan saja. Mungkin nantinya dari saya atau rekan sejawat yang lain juga bisa dapat memberikan solusi, setidaknya memberikan bagaimana cara merawatnya, salep apa saja yang cocok, dan juga mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas ya, kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kita rekan sejawat. Dan juga untuk Sobat Mantri Luka tetap semangat pastinya. Oke. Terima kasih, ini sedikit sharing dari saya. Semoga hal ini juga dapat menyadari kita dan juga mengingatkan kita terhadap kondisi untuk saat ini. Dan semoga semuanya selalu sehat semuanya untuk Sobat Mantri Luka sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.